3년 만에 돌아온 경남 사천 에어쇼에서 한국형 전투기 KF-21이 처음 공개됐습니다. 공군 특수비행팀인 블랙 이글스 Tidak lama lagi Indonesia akan kedatangan jet tempur kebanggaan rakyat Indonesia. Apakah benar demikian? Kali ini Mimin coba kutip dari laman artikel yang berjudul, terungkap jadwal penguatan KF-21 Boramae ke Angkatan Udara, tak lama lagi, dan tanpa perlu lama-lama, simak terus sampai habis, biar lebih paham isi beritanya. Dilansir dari laman zonajakarta.com, KF-21 Boramae menjadi proyek besar antara Korea Selatan dan Indonesia. Negara Indonesia menjadi bagian dalam pengembangan KF-21 Boramae yang tengah dilakukan. Sudah sejak dekade lalu Indonesia bermitra dengan Korea Selatan menjadi bagian dari pengembang KF-21 Boramae. Bergabungnya Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae tentunya sangat baik. KF-21 Boramae merupakan proyek KFX yang mulanya ingin membuat jet tempur generasi 5. Korea Selatan berupaya untuk bisa menghadirkan jet tempur yang memiliki kemampuan siluman sejati. Terlebih jet tempur generasi 5 merupakan perwujudan dari kemajuan teknologi masa kini. Banyak negara memang mengincar jet tempur generasi 5 karena balutan teknologinya yang sangat luar biasa. Salah satunya Amerika Serikat yang berhasil membuat siluman generasi 5 dengan F-22 Raptor dan F-35. Jet tempur generasi kelima merupakan perwujudan dari kemajuan teknologi terkini dalam teknologi militer. Mereka terkait dengan konsep seperti siluman, kinerja penerbangan ekstrim, dan sistem komputer canggih. Oleh sebab itu Korea Selatan juga berupaya untuk bisa menghadirkan kecanggihan teknologi generasi 5 pada KF-21 Boramae. KFX. Pesawat yang dikembangkan selama program tersebut diberi nama KF-21, dan saat ini sedang menunggu penerbangan perdananya. Masih bisa diperdebatkan apakah pesawat itu benar-benar generasi kelima karena tidak memiliki beberapa fitur generasi baru yang penting, seperti ruang senjata internal dan kemampuan super cruise. Namun, ada beberapa kebutuhan pokok KF-21 berikutnya, desain tersembunyi, avionik canggih, dan kecenderungan untuk banyak dibicarakan, jelas sumber. Akan tetapi dalam perjalanannya, KF-21 Boramae bergeser dari generasi 5 menjadi 4-5. Blok awal KF-21 Boramae belum memenuhi mimpi Korea Selatan untuk memiliki siluman lokal. Meski Angkatan Udara Korea Selatan sendiri sudah diperkuat dengan F-35 Amerika Serikat. KF-21 Boramae sendiri kerap kali disebut sebagai kembaran F-35 Amerika Serikat. Desain yang digunakan pada KF-21 Boramae sangat mirip dengan siluman Amerika Serikat. Meskipun secara kemampuan tentunya berbeda antara F-35 dan KF-21 Boramae. KF-21 Boramae bermesin ganda memiliki lebih dari sekadar kemiripan dengan pesawat tempur siluman Amerika Serikat, tetapi KF-21 Boramae saat ini adalah pesawat tempur multiperan generasi 4,5 di kelas yang mirip dengan Dassault Rafale dan Eurofighter Type On. Penampang radarnya, diklaim berukuran 1 hingga 1,1 meter persegi, jauh lebih tersembunyi daripada F-16 atau desain generasi keempat awal lainnya, tetapi masih berkali-kali lebih besar daripada pesawat tempur siluman F-35. KF-21 Boramae Blok 3 akan dioptimalkan dengan kemampuan siluman. Faktanya, jika KF-21 berhasil, konsepnya adalah beralih ke model Blok 3 yang dioptimalkan secara siluman dengan ruang senjata internal. Cantelan senjata bawah perut KF-21 Boramae sudah semi tersembunyi ke dalam badan pesawat untuk mengurangi keunggulan rudal yang menonjol. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar lantai pabrik, badan pesawat tampaknya telah direkayasa dengan ruang yang cukup untuk akhirnya merombak desain dengan ruang senjata internal. Oleh sebab itu KF-21 Boramae mungkin memiliki potensi untuk berkembang menjadi pesawat siluman sejati di iterasi selanjutnya. Meskipun efisiensi biaya dari pendekatan ini menimbulkan keraguan. Dalam pengembangan KF-21 Boramae sendiri saat ini membutuhkan dana yang cukup besar. Indonesia diwajibkan menyumbang dana pengembangan KF-21 Boramae sekitar seperlimanya.
Dana 1,7 triliun won harus menjadi tanggungan Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae. Meskipun diketahui bahwa Indonesia bisa mencicil biaya pengembangan KF-21 Boramae tersebut. Hingga saat ini Indonesia masih punya tunggakan biaya pengembangan KF-21 Boramae. Meski begitu kerjasama pengembangan KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel Amsih berjalan dengan baik. KF-21 Boramae berhasil untuk melakukan penerbangan perdana pada Juli tahun ini. Dengan adanya penerbangan KF-21 Boramae, menunjukkan bahwa hasil pengembangan berjalan dengan sangat baik. Tahun 2026 akan menjadi awal produksi massal dari KF-21 Boramae. Dan tahun 2028 KF-21 Boramae sudah bisa memperkuat Angkatan Udara. Angkatan Udara Korea Selatan untuk tahap awal akan menerima 40 unit terlebih dahulu tahun 2028. Dan tahun 2032 Angkatan Udara Korea Selatan akan penuh dengan 120 KF-21 Boramae. 40 KF-21 Boramae Blok 1 pertama, sebagian besar dilengkapi hanya untuk pertempuran udara ke udara, akan mulai beroperasi pada tahun 2028, dengan 80 jet Blok 2 yang mampu terbang ke darat akan menyusul pada tahun 2032. Untuk TNI Angkatan Udara sendiri belum ada informasi yang diperoleh soal kehadiran KF-21 Boramae. Namun jika mengacu pada kehadiran KF-21 Boramae ke Angkatan Udara Korea Selatan, kemungkinan terbesar KF-21 Boramae sama di tahun 2028, bila semuanya berjalan dengan lancar. TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korea Selatan akan menjadi pengguna perdana KF-21 Boramae di masing-masing kawasan.